Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Malam ini kita akan membahas tentang upaya untuk meningkatkan penerapan cara kita beragama. Ada beberapa langkah yang sebenarnya sudah kita jalankan, tetapi mungkin perlu ada peningkatan, baik di dalam memahami maupun praktek keseharian kita. Di dalam ajaran Islam itu ada syarat sebagai rukun Islam yang sudah kita kenal, itu ada 5. Dan 5 rukun itu sebenarnya merupakan tahapan-tahapan dalam mewujudkan keberagamaan kita supaya semakin lama ada peningkatan. Karena beragama itu berjenjang, tidak bisa sekaligus orang menjadi mantap dan yakin dalam menjalankan agama itu. Ada cara-cara yang ditulis oleh seorang tokoh namanya Syekh Ar-Rifai. Beliau mengatakan bahwa rukun Islam yang dimulai dari rukun yang pertama, yaitu an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan atau menyatakan 2 kalimat syahadat. Itu menjadi penting sebagai langkah awal seseorang menata hatinya supaya nanti pada akhirnya menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi berangkatnya orang iman itu ya berangkat dari penerapan Islam dulu. Maka dulu awal-awal ketika ada salah seorang sahabat dari kalangan masyarakat pedesaan, orang Badui, menyatakan kepada Rasul bahwa mereka sudah beriman. Kemudian Rasulullah diberitahu oleh Allah, Muhammad katakan, jangan kamu bilang beriman. La taqulu amanah walakin qulu aslamna. Kamu jangan keburu mengatakan iman, tapi katakan bahwa kamu sudah Islam. Berarti iman itu bisa menguat ketika Islam itu dijalankan dengan baik.
Langkah awal adalah an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat, wal imanu dan meyakini atau mengimani bima intawata alaihi, terhadap apa saja yang terkandung atau termuat di dalam makna kalimat syahadat itu. Bahwa Hisnullahil Akbar, mengucapkan kalimat syahadat itu menjadi benteng terbesar di hadapan Allah, artinya menjadi benteng untuk menolak hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena dengan syahadat itu orang menyatakan iman. Nah, iman itu lawannya adalah kufur. Kalau tidak iman berarti kafir, dan kafir itu dibenci oleh Allah. Wa huwa babu kulli khairin, dengan mengucap dua kalimat syahadat itu menjadi pintu semua kebaikan. Diniyin wa dunyawiyin, baik yang terkait dengan urusan keagamaan, wa dunyawiyin, dan urusan duniawi. Jadi orang kalau memahami makna yang sebenarnya dua kalimat syahadat itu, dia berarti sudah membuka pintu untuk kebaikan dunia akhirat. Wala yanfa'u bi ghairi syahadataini amalun, tidak ada amal yang bisa bermanfaat tanpa dibarengi dengan kalimat syahadat. Artinya orang itu beramal apapun tanpa meyakini yang terkandung di dalam makna syahadat, itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Wala yatimmu lil abdi bisiwahuma min hadratil haqqi amalun, atau wala yatimmu amalun, dan keinginan, harapan, cita-cita seseorang tidak bisa dianggap sempurna bisiwahuma tanpa melibatkan dua kalimat syahadat. Jadi syahadat menjadi kata kunci agar yang kita lakukan itu diterima Allah dan dianggap cita-cita yang berdasarkan syahadat itu adalah cita-cita luhur yang sempurna. Wabihima, dengan dua kalimat syahadat itu, yufarraqu, dibedakan bainal mu'mini, antara orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa bi rasulihi, dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa baina ghairihi, dengan orang yang selain mukmin. Maka kata syahadat itu menjadi kunci membedakan orang itu mukmin apa kafir. Maka di awal-awal Islam itu asal orang bersyahadat ya sudah dianggap itu simbol dari keimanan. Dan dulu zaman Rasulullah yang bisa membedakan orang itu kafir atau mukmin itu hanya dengan syahadat. Belakangan saja kemudian ada hadis mengatakan bainal mu'mini wal kafiri as-shalah. Di akhir-akhir kemudian sebagai tanda orang beriman itu bukan hanya syahadat tetapi dibuktikan dengan sholat.
Maka dalam situasi darurat, untuk membedakan orang mukmin dan kafir itu ya dengan kalimat syahadat itu. Asal dia sudah bersyahadat, itu berarti sudah membuka pintu untuk beriman. Tetapi baru Islam. Jadi syahadat itu sebagai simbol pintu gerbang orang memasuki Islam. Cuma anehnya sekarang itu orang membaca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lengkapnya kalimat syahadat itu disebut syahadat karena ada asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau disingkat ya cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sama maknanya. La ilaha illallah, tidak ada yang patut dipatuhi, yang patut diikuti. Ada yang mengartikan patut disembah illallah, selain Allah. Itu sebenarnya syahadat, kalimat syahadat, cuma tidak ada asyhadu. Jadi orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu berarti sudah Islam. Nah, cuma akhir-akhir itu kadang-kadang kalimat la ilaha illallah malah dipakai untuk menganggap orang yang sudah menyatakan syahadat itu dianggap kafir. Nah, sekarang ada aliran-aliran semboyannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi banyak menganggap orang yang tidak seirama atau tidak cocok dengan perilakunya itu dianggap kafir. Dulu syahadat itu untuk labelnya orang yang masuk Islam. Sekarang kalimat la ilaha illallah itu dipakai berjuang dalam rangka menganggap orang Islam itu sebagai orang kafir karena tidak cocok dengan ajarannya. Di benderanya, simbolnya, lambang-lambangnya la ilaha illallah. Tapi kalau ada orang yang sudah bersyahadat dan tidak sesuai dengan keinginannya, dianggap kafir. Nah, sudah penyimpangan fungsi dari kalimat syahadat. Nah, syahadat itu menjadi pintu awal orang membuka kebaikan dunia akhirat. Kemudian wa kalimatu la ilaha illallah, kalimat atau ungkapan la ilaha illallah itu kata Syekh Ar-Rifai nurul qalbi wasyirri, menjadi sinar cahaya hati wasyirri dan rahasia batin seseorang. Artinya orang itu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh kesadaran bahwa memang nyata-nyata tidak ada yang bisa dipakai untuk tempat berlindung dan tempat bergantung kecuali Allah, maka kesadaran mengucap la ilaha illallah itu menjadi nurul qalbi, menjadi pencerah hati. Nah, banyak orang mengucap kalimat la ilaha illallah, tetapi terkadang hatinya belum mendapatkan pencerahan tentang agama. Itu mungkin pertanyaannya, karena ketika mengucap la ilaha illallah itu
tidak dibarengi dengan keyakinan bahwa hidup itu semuanya bergantung pada Allah. Mananya la ilaha itu kan tidak ada yang boleh dipatuhi perintahnya selain Allah. Jadi kalau ada sama-sama perintah datang dari seseorang dari selain Allah, kemudian ada perintah dalam situasi yang sama, ada perintah dari Allah, itu seharusnya yang diutamakan itu adalah nuruti perintah Allah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu kalau dirasakan betul menjadi nurul qalbi, sehingga orang berzikir la ilaha illallah itu kalau dirasakan akan membuat hati ini menjadi tercerahkan. Ada sinar nur ya. Nur itu maknanya adalah nurul iman, kemantapan terhadap keberadaan Allah itu menjadi semakin yakin. Jadi kalau kita setiap kali mengucapkan la ilaha illallah tetapi belum ada peningkatan tentang perasaan kita bahwa Allah itu betul-betul ada, itu berarti ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu belum kita rasakan secara sungguh-sungguh. Wa kalimatu Muhammadur Rasulullah, sedangkan kalimat Muhammadur Rasulullah itu nurul wajhi, menjadi cahaya wajah, membuat wajah berseri-seri. Wa mi'rajur ruh, dan mi'rajnya atau naiknya ruh ila hadiratil qudsi, kehadapan atau kepangkuan Allah Subhanahu wa taala. Bihima, dengan dua kalimat syahadat, al-khuruju minadz-zulumati ilan nur, seseorang bisa keluar dari kegelapan ilan nuri menuju cahaya. Wan najati bi'aunillahi yaumal hasyri wan nusyur, dan insyaallah dengan pertolongan Allah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu membuat seseorang nanti akan selamat yaumal hasyri, ketika di hari dikumpulkannya manusia, wan nusyur, dan hari kebangkitan.